Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Angelina, biasa dipanggil Aura, dengan nomor NIM 2316220118154681, yang akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada Pancasila dalam kajian sejarah, yang kedua ada Pancasila dalam perspektif ideologi, dan yang ketiga ada Pancasila dalam kajian filsafat. Untuk info selengkapnya, kalian langsung lihat di next slide. Untuk materi yang pertama yaitu Pancasila dalam kajian sejarah, di mana Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, atau sejarah melibatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsepsi dan cita-cita. Berikut sejarah Pancasila bangsa Indonesia di antaranya yaitu ada era prakemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, era Reformasi. Yang pertama, kita akan menjelaskan era prakemerdekaan. Di era ini terdapat sidang pertama BPUPKI yang telah dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan yang kelima ada peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori yaitu yang pertama ada teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua ada paham negara kelas, dan yang ketiga ada paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yaitu yang pertama ada nasionalisme, kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme, peri kemanusiaan, yang ketiga ada mufakat, demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa, berkebudayaan. Yang kedua, kita akan membahas tentang era kemerdekaan. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 melalui perundingan antar golongan muda dan golongan tua. Dalam penyusunan teks proklamasi, isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Untuk yang ketiga, kita akan memasuki era Orde Lama. Berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi, masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet pada tanggal 3 Juli 1959. Kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 atau 5 sore di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden yang berisi yang pertama ada pembubaran konstituante, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, yang ketiga ada pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Yang keempat, kita akan memasuki era Orde Baru. Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan.
Yang selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk yang terakhir, kita akan memasuki era reformasi. Ode reformasi merupakan ode yang berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara dalam kenyataan digunakan, ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbul berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menurut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Untuk materi yang selanjutnya adalah Pancasila dalam perspektif ideologi. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar. Serta logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Selanjutnya ada pengertian menurut para tokoh. Yang pertama ada Sastra Pratejo. Ia mengemukakan ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua ada Sujanto. Ia mengemukakan ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjadi jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga ada Mubiarto. Ia mengemukakan ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Yang keempat ada Martin Seligger. Ia mengemukakan ideologi sebagai sistem kepercayaan. Yang kelima ada Alvin Goldner. Ia mengemukakan ideologi sebagai proyek nasional. Kemudian yang terakhir ada Paul Hirsch. Ia mengemukakan ideologi sebagai relasi sosial. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sebagai cita-cita negara, yang kedua sebagai integratif bangsa dan negara. Berikut ada 5 tinjauan sosiologis Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Ia mencerminkan kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai implementasi kepercayaan terhadap hal gaib di luar keberadaan manusia. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kehidupan masyarakat yang mengutamakan saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia, yaitu rasa cinta tanah air dan solidaritas. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mencari keputusan bersama serta menghargai perbedaan pendapat. Dan yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia tercermin dalam gaya hidup sederhana, gemar menolong, dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Berikut 5 tinjauan politis Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam toleransi umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, mendahulukan kepentingan bangsa dan bernegara dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat. Dan yang terakhir, kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, atau bermawal diki. Apa sih yang dimaksud ideologi terbuka? Ideologi terbuka merupakan ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri.
Berikut ada 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada dimensi idealisme, dimensi fleksibilitas, dimensi realitas. Dan yang terakhir ada batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama ada stabilitas nasional yang dinamis, yang kedua ada larangan terhadap komunisme, marxisme, dan leninisme, yang ketiga ada mencegah berkembangnya paham liberal, yang keempat ada larangan pandangan ekstrim, yang kelima ada penciptaan norma baru melalui konsensus. Untuk materi yang terakhir, kita akan membahas tentang Pancasila dalam kajian filsafat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian filsafat Pancasila. Apa sih filsafat Pancasila itu? Filsafat Pancasila adalah sebuah konsep pemikiran filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan paduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Filsafat Pancasila menggabungkan aspek-aspek filosofis dengan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau 5 asas. Selanjutnya, menurut para ahli, yang pertama ada Notonegoro, filsafat menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak, yang tetap tidak berubah, yang disebut hakikat. Yang kedua ada Driyakarya, filsafat sebagai perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebabnya ada dan berbuat perenungan tentang kenyataan yang sedalam-dalamnya sampai mengapa yang penghabisan. Yang ketiga ada Sidi Ghazalba, berfilsafat ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran, tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan dengan berpikir radikal, sistematik, dan universal. Yang keempat ada Hasbullah Bakri. Ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia sebenarnya setelah mencapai pengetahuan itu. Dan yang kelima ada Profesor Mr. Muhammad Yamin, filsafat ialah pemusatan pikiran sehingga manusia menemui kepribadiannya seraya di dalam kepribadian itu di dalam kesungguhan. Selanjutnya, objek filsafat Pancasila dibagi menjadi 2. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Apa sih objek material itu? Objek material merupakan objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telaah dalam berpikir. Yang kedua ada objek formal. Objek formal merupakan objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat objek material tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan dalam filsafat Pancasila. Yang pertama ada landasan ontologis Pancasila. Pengertiannya adalah pemikiran filosofis tentang hakikat dan dasar ontologis Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu dipahami hakikat Pancasila sebagai bentuk pengakuan terhadap wujud ekstensi negara Indonesia. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Yang kedua adalah landasan epistemologis Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila mengandung makna bahwa nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia dan diintegrasikan ke dalam pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang kooperatif. Susunan isi arti Pancasila ada 3, yang secara umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila, sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, serta dalam relasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Yang kedua, yang secara umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Dan yang terakhir, bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam relasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis. Yang ketiga adalah landasan aksiologis Pancasila. Artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas moteis, spiritual, kedudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiaan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, berjiwa yang besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Menurut Walter J. Everett, menggolongkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam 8 kelompok. Yang pertama ada
nilai ekonomis, yang kedua kejasmanian, nilai hiburan, sosial, watak, estetis, intelektual, dan keagamaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat Pancasila. Yang pertama, ada hakikat abstrak, merupakan hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua ada hakikat pribadi, hakikat yang memiliki sifat khusus, hakikat kepribadian ini. Yang kedua ada hakikat pribadi, hakikat yang memiliki sifat khusus, hakikat pribadi Pancasila menunjukkan pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, seperti adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat, dan karakter. Yang ketiga, hakikat konkret, merupakan yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya, hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.